Ringan, Bu. Ada di rumah semua atau sedang jalan-jalan ini? Kan teorinya sedikit ya. Jadi kalau untuk melakukan perubahan-perubahan, kita sepakati bahwa jadi misalkan ini matriks yang lama, kemudian operasi apa yang akan kita lakukan, kita letakkan sejajar dengan baris baru yang akan kita operasikan. Jadi misalkan di sini di teori ini matriks A ini akan diubah menjadi matriks seperti ini ya. Maka ini adalah baris pertama yang baru, yang ini hasilnya didapatkan dari baris pertama yang baru sama dengan sepertiga kali baris pertama yang lama yang ini ya. Jadi ini 0 kali sepertiga sama dengan 0, 3 kali sepertiga sama dengan 1. Jadi cara membacanya seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa matikan dulu ininya, mic-nya, suaranya ya, biar enak, yang lain bisa mendengarkan dengan jelas ya. Nah, ini nah, untuk yang nomor 1B ini adalah matriks yang dibentuk dari N024, di mana N adalah NIM Anda ya. Nah, misalkan di sini ada teman yang NIM-nya nomor NIM 78. Nah, maka matriks yang lama yaitu 78024. Untuk diubah menjadi matriks 1024, maka yang dirubah satu baris pertama saja ya. Yaitu dengan cara baris pertama yang baru sama dengan 1/78 kali ini kurang ya, baris pertama yang lama harusnya. Jadi ini ada kesalahan di sini. Oke, itu ya. Sehingga baris pertama yang baru yaitu N1 per N. NIM-nya Anda berapa? Kalau misalkan ada yang NIM 77, 75, berarti 1/75 kali baris pertama yang lama. Jadi 1/N dikalikan dengan baris pertama yang lama ya. 1/N kali 0, 0. Itu untuk yang nomor 1. Itu mungkin masih mudah. Untuk yang nomor 2 ini adalah contoh yang nomor 2 itu adalah contoh untuk mengubah matriks dengan menggunakan operasi baris elementer, menukarkan kedua baris. Nah, jadi di sini ada matriks C 1024 diharapkan bisa menjadi matriks 2410. Maka yang bisa dilakukan adalah, nah ini sudah pas, sudah tepat. Baris pertama yang baru yaitu B1 aksen sama dengan baris kedua yang lama. Nah, ini. Jadi yaitu didapatkan 24 yaitu baris kedua yang lama. Untuk baris kedua yang baru yaitu sama dengan baris satu yang lama. Yang ini ya, 10. Berarti 10 berubah menjadi posisinya di baris kedua yang baru pada matriks baru. Ini adalah matriks baru, ya. Nah, maka C ekivalen dengan B. Kemudian begitu juga dengan NIM Anda. Kalau NIM-nya yang
NIM-nya 78, berarti 7807977 berubah menjadi 797778 0. Nah, bila Anda melihat di sini kita tinggal menukarkan kedua baris. Nah, itu untuk yang nomor 2. Sedangkan untuk yang nomor 3, saya mencoba untuk membuat coret-coretan saya itu ya. Nah, seperti ini ya. Di sini soal matriks saya yaitu 10 negatif 5 1 akan diubah menjadi matriks identitas 1001. Nah, bila Anda lihat di sini perilakunya baris pertama 10 pada matriks yang lama. Pada matriks yang baru diharapkan juga baris pertamanya tetap 10. Nah, berarti di sini baris pertama yang baru sama dengan baris pertama yang lama. Jadi B1 aksen sama dengan B1. Sedangkan baris kedua yang baru ini 01. Sedangkan baris pertama yang lama, matriks yang diketahui yaitu negatif 5 1. Maka kita bisa menggunakan operasi baris elementer yang menambahkan suatu baris, yaitu baris B2 dengan kelipatan baris yang lain 5 kali B1. Nah, jadi rumus untuk baris kedua yang baru yang ini, misalkan ini adalah baris kedua yang baru, yaitu A11 aksen. Lalu mungkin yang mic-nya masih nyala dimatikan dulu, Diana. Diana, mic-nya dimatikan ya, Diana. Oke, terima kasih Diana. Nah, mana tadi ya? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Jadi untuk ini baris kedua yang baru yaitu A21 aksen, A22 aksen atau yang ini yang dimaksud itu didapatkan dari baris kedua yang baru sama dengan 5 kali baris pertama yang lama, matriks yang lama ditambah dengan baris kedua yang lama. Artinya apa sih? Begitu ya. Nah, di sini misalkan baris pertama yang baru B1 aksen sama dengan B1. Artinya apa? Pada elemen-elemen di situ yaitu baris pertama kolom pertama A11 aksen sama dengan A11 yaitu sama dengan 1. Satunya yang ini yang lama ya, A11 sama dengan 1. A12 aksen sama dengan A12 ini ya, maaf salah nulis ini Bu Arista. 1 2 berarti sama dengan 0, sama dengan ini. Nah, sedangkan B2 aksen sama dengan 5 kali B1 ditambah B2 yang lama ya. Ini pada matriks yang lama. Maka didapatkan A21 aksen sama dengan 5 kali apa? A1 5 kali A11 ditambah, Anda teruskan, Anda coret-coret gitu ya. 5 kali A11 ditambah dengan A1 atau A21. Baris kedua. Nah, yang ini baris kedua kolom ke-1 yaitu A21. Nah, oke ya, kita lanjutkan di sini saja. Nah, ini baris kedua aksen sama dengan 5 kali baris 1 ditambah baris kedua. Nah, ini yang Bu Arista maksud tadi. A21 aksen. Nah, yang ini ya. Ini 0 ini. Apakah negatif 5 bisa berubah menjadi 0? Bisa dengan cara B2 aksen sama dengan 5 kali B1 tambah B2. Nah, B2 aksen ini terdiri dari elemen yaitu A21 aksen dengan A22 aksen. A21 aksennya didapatkan dari 5 kali A11 ini, baris 1, berarti yang ini A11 ditambah dengan A21. Berarti 5 kali 1, yaitu 5 ditambah dengan negatif 5. Maka hasilnya adalah 0. Begitu. Yang ini juga sama ya. Nah, Bu, kenapa sih ini kok harus angka 5 kan begitu? Kok enggak 3, 2, 1 gitu ya? Tujuan kita adalah mengubah negatif 5 menjadi 0.
dan 1 tetap 1. Nah, maka kita bisa memanfaatkan baris yang lain karena di sini teorinya kan menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Suatu baris kan berarti B2 ditambah dengan kelipatan dari baris pertama. Maka ini bisa dikerjakan dengan rumus ini jika baris yang lain ini tadi pengalinya yaitu B1 ini bentuknya 10. Nah, di sini atau 01. Jadi bergantung pada yang akan kita buat 0 siapa. Di sini kan negatif 5. Nah, maka di atasnya negatif 5 atau di baris yang lain ya, pada kolom yang sama dengan negatif 5, bila ada yang 1 itu bisa dimanfaatkan untuk membuat negatif 5 menjadi 0. Maka di sini kita manfaatkan baris pertama, 5 kali B1. 5 kali B1 yaitu 5 kali 1 hasilnya 5 ditambahkan dengan negatif 5. 5 tambah 5 hasilnya 0. Kemudian 5 kali B1 untuk ini elemen yang 1 ini A22 aksen didapatkan dari 5 kali 0 ditambah 1. Nah, jadi operasi baris elementer ini memang kita harus pandai-pandai membaca ini matriksnya seperti apa, tipe-tipe atau kasus-kasus seperti apa yang kita bisa memanfaatkan operasi baris elementer tipe ketiga bila kondisinya seperti apa. Nah, itu ya untuk yang contoh nomor 3A. Yang 3B. Nah, masih bisa mengikuti ya teman-teman ya. Yang baru datang mengikuti saja sambil saya rekam untuk ini aktivitas di layar saya ini saya rekam, nanti hasilnya saya share kepada teman-teman di grup ya. Jadi yang terlambat nanti bisa melihat gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya untuk yang soal tugas yang nomor 3B. Nah, di sini kondisi matriks soal 1201 dirubah menjadi matriks identitas 1001. Nah, bila kita melihat kondisi matriks awal dan matriks akhir ya, matriks awal di sini 01 di baris kedua sudah sama dengan matriks yang akan kita tuju. Nah, ini sebuah keuntungan ya. Nah, bagi kita berarti baris kedua yang baru sama dengan baris kedua yang lama. Berarti kita cukup yang difikirkan adalah bagaimana baris pertama yang baru. Baris pertama yang baru ini bisa memanfaatkan operasi baris elementer tipe ketiga, yaitu menambahkan suatu baris, yaitu baris B1 kita tambahkan dengan siapa? Baris ke-1 yang lama. Ini kita tambahkan dengan kelipatan dari baris kedua. Logikanya adalah bila kita tambahkan dengan kelipatan baris kedua, berapapun dikalikan bilangan 0 di sini, 0 ditambahkan dengan 1, maka dia hasilnya tetap 1. Nah, ini kan tetap 1 aman berarti. Nah, maka B1 aksen, yaitu baris pertama yang baru, sama dengan negatif 2 kali baris kedua yang lama ditambah dengan baris pertama yang lama. Maka negatif 2 dikalikan untuk unsur yang kolom pertama dulu ya. Nah, ini untuk unsur A11 aksen dulu sama dengan negatif 2 kali A21 baris kedua kolom pertama. Yang ini negatif 2 kali 0 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk A12 aksen, nah ini ya.
Maka didapatkan dari negatif 2. Negatif 2 ini dikalikan dengan A22, yaitu elemen pada baris kedua yang lama, elemen A22 ditambah dengan elemen pada baris pertama kolom kedua yang lama. Jadi negatif 2 kali 1 yaitu negatif 2 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 0 di sini. Sehingga ini didapatkan 1, 0. Ini 1 didapatkan dari ini, 0 untuk di sini. Maka matriks yang baru yaitu n aksen 1001 ini ekuivalen dengan matriks N1201 ya. Nah, itu untuk yang nomor 3 jadi sudah tepat jawabannya seperti ini ya. Nah, untuk nomor 4 ini adalah contoh bagaimana memanfaatkan operasi baris elementer untuk mengubah suatu matriks menjadi matriks identitas, di mana operasi baris elementernya lebih dari 1. Ya. Nah, ini koreksi untuk teman kita Mbak Alvina dalam mengerjakan soal nomor 4 ya, yang mana tadi nomor 4? Nomor 4 yang kurang tepat adalah menuliskan ininya. Nah, ini ya. Jadi ini tidak dituliskan di sini. Harusnya seperti ini tadi. Nah, ini yang pas ya. Maka ini 20 negatif 31. Kalau mau kita ubah pada matriks identitas 1001, apa dulu nih yang perlu kita lakukan kan gitu. Siapa dulu nih yang perlu kita kerjakan? Apakah mau mengubah baris kedua menjadi 01 dulu, ataukah mau mengubah matriks baris pertama dulu menjadi 10, ataukah ini menjadi 001? Nah, itu kan yang terkadang kita bingung. Nah, maka pilihlah yang mudah dulu kan begitu. Nah, yang paling mudah apa nih? Mengubah baris kedua atau mengubah baris pertama? Nah, yang paling mudah adalah mengubah baris pertama di sini. Misalkan di sini baris 20 ya, baris pertama ya, maaf. 20. Di sini baris pertama kolom keduanya sudah 0 sama. Nah, berarti yang paling mudah kita tinggal mengalihkan suatu konstanta dengan baris pertama. Berapapun angka 0 di sini dikalikan dengan bilangan apapun kan tetap 0. Maka ini 2 ini kita kalikan berapa biar sama dengan 1. Maka kita kalikan dengan setengah. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1, setengah kali 0 sama dengan 0. Jadi 20 negatif 31 berubah dengan operasi baris elementer, baris pertama aksen, baris B1 aksen sama dengan setengah kali B1. Ini hasilnya setengah kali 2, kolom baris kedua, kolom baris pertama kolom keduanya setengah kali 2, setengah kali 0. Hasilnya adalah 10 negatif 31. Bu, keterangannya yang sebelah kiri ini harusnya apa? Harusnya B1 aksen. B2 aksen sama dengan B1 lama. Ini harusnya keterangannya B1 aksen sama dengan setengah kali B1. Maka menghasilkan seperti ini. Jadi ini belum tepat ya. Nah, ini belum selesai. Kemudian untuk baris yang kedua, ini mungkin dipecah ya. Nah, ini sudah ya. Ini adalah hasil dari operasi yang pertama yang kita lakukan. Kemudian kita lanjutkan ini dengan cara ini sudah berbentuk 10 negatif 31. Baris pertama sudah mirip ya, 10 0 0 10. Tinggal kita mengubah baris kedua menjadi negatif menjadi 01. Di sini sudah angka 1. Di sini yang negatif 3. Berarti untuk menjadi 0 diapakan? Apakah dikalikan dengan sebuah konstanta? Tidak bisa.
Nah, maka coba kita gunakan operasi baris elementer tipe ketiga, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Karena ini untuk baris kedua, maka kita tambahkan baris kedua di sini, baris kedua yang lama ditambahkan dengan kelipatan dari baris yang lain, yaitu kelipatan dari baris pertama. Nah, hati-hati menambahkan kelipatannya. Nah, kenapa ini dipilih 3? Oh, nggak dipilih 4, 5, 6, 7, dan seterusnya begitu ya. Nah, coba menambahkan B2 atau menambahkan negatif 3 dengan kelipatan dari bilangan yang lain, baris pada elemen yang lain. Nah, berarti kalau negatif 3 nanti berhubungan dengan 1 di sini. Negatif 3 ini biar berubah menjadi 0 ditambahkan dengan berapa kalinya 1? Berarti tambahkan dengan 3 kali. 3 kalinya 1. Jadi ini bisa menjadi salah satu ide, 3 kali baris pertama ini ditambahkan dengan baris kedua. Bu, bagaimana dengan 1 ini? Apakah akan berubah nanti bila kita memilih 3? Coba perhatikan. 3 kali 0 ditambah dengan 1. Hasilnya tetap 1. Nah, maka itulah salah satu cara mengapa kita membuat baris pertama dulu menjadi bentuk 1, 0 gitu. Ini sebagai salah satu baris yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan atau mengubah baris kedua menjadi 0, 1. Ya, jadi di situ sudah untuk A1 sini ya. Untuk A21 aksen dan A22 aksen didapatkan dari A21 aksen, yaitu 3 kali A11 ditambah A21, maka 3 kali 1 ditambahkan dengan negatif 3 hasilnya 0. Saya pindah dulu ya. Sama dengan 0, kemudian di sini A22 aksennya, yaitu yang ini, didapatkan dari A22 3 kali A12 3 kali 0, yaitu 0, ditambahkan dengan A22, yaitu 1. 3 kali 0, 0 sama dengan 1. Maka matriks 2, 0, negatif 3, 1 berubah menjadi matriks atau ekuivalen dengan matriks 1001 dengan menggunakan operasi baris elementer ya. Baik, itu untuk terkait hasil review teman-teman salah satu teman kita ya. Oke. Masih ngantuk apa? Sudah pada ngantuk nih? Lapar, ya puasa bener berarti. Sama kayak anak saya ya, lapar juga. Baik ya. Jadi itu untuk sedikit hasil penjelasan yang mungkin tidak akan terlalu banyak memuaskan teman-teman ya. Nah, ini anak saya nih. Ya, ikut. Nah, gitu. Oke ya. Nah, baik. Untuk ya, tuh anak saya ikutan ya, maaf ya. Baik ya. Ada satu materi yang ingin saya antarkan kepada teman-teman mahasiswa. Masih kelihatan ya slide saya ya. Saya tadi sudah Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan untuk membahas tentang sistem persamaan linier, terutama untuk penyelesaiannya.
Jadi hari ini saya hanya mengantarkan saja untuk bentuk umum sistem persamaan linear ya. Masih kuat menyimak ya? Ya, masih kuat. Kuat, Bu. Nanti jangan sampai gara-gara kuliah aljabar ini terus lapar gitu. Nanti ada alasan nih. Kuat, Bu, gak bakalan lemes. Oke lah, oke. Jadi untuk sedikit tambahan mungkin 10 menit ya, saya ingin membahas tentang sistem persamaan linear tapi secara umum. Jadi teman-teman yang sempat bawa pulang bukunya, ada yang bawa pulang buku yang sudah dibeli nggak ini ya? Atau bukunya ditinggalkan di kos-kosan? Bawa di rumahku. Oh, alhamdulillah. Berarti itu bisa dibuka juga. Untuk persiapan minggu depan ada ini seperti yang saya tampilkan di layar bab 2 tentang sistem persamaan linear ya. Jadi minggu depan teman-teman untuk mempercepat pemahaman tolong dibaca terkait pengertian dan bentuk umum sistem persamaan linear ini ya yang saya tampilkan di sini. Sudah pada tahu semua kan ya tentang SPL ini? Bentuk umumnya. Nah, jadi sistem persamaan linear pada aljabar linear pada mata kuliah ini akan diubah ke dalam bentuk matriks dalam menyelesaikannya ya. Jadi kalau dulu waktu di SMA atau di SMK teman-teman menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi dan substitusi ya. Nah, kalau untuk di perkuliahan aljabar linear, untuk tataran perguruan tinggi itu sistem persamaan linear tidak hanya terbatas pada 2 variabel, 3 variabel. Namun sistem persamaan linear itu bisa banyak variabel. Nah, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear yang n variabel? Gitu ya. Seperti ini misalkan. Ini adalah contoh bentuk sistem persamaan linear. Nah, A11X1, A12X2 sampai dengan Cn. Nah, ini ya. Maka salah satunya cara untuk menyelesaikannya dengan pertama mengubah menjadi bentuk matriks. Jadi, suatu sistem persamaan linear itu bisa diubah ke dalam bentuk matriks menjadi matriks AX sama dengan C. Jadi matriks A didapatkan dari koefisien variabel X-nya. Jadi kalau koefisien X1 yaitu sistem persamaan linear yang pertama yang ini ya, yang depannya 1 1 1 1 n ini adalah sistem persamaan linear yang pertama dalam SPL. A11, A12, A13 sampai dengan A1N adalah koefisien-koefisien dari variabel X pada persamaan linear yang pertama. Kemudian di sini ada sampai dengan variabelnya Xn ya. Kemudian AM1, AM2, AM3 sampai dengan AMN ini adalah koefisien dari persamaan linear yang ke M. Jadi ini ada M persamaan linear dengan N variabel. Variabelnya siapa? Yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, tuh gimana tuh cara menyelesaikannya? Nah, tapi sebelum ke sana, teman-teman saya kenalkan dulu dengan macam-macam persamaan linear ya. Jadi persamaan linear itu ada dua bentuknya. Sistem persamaan linear ada dua, yaitu ada sistem persamaan linear homogen, ada sistem persamaan linear non homogen. Bila sistem persamaan linear homogen seperti ini ya, ciri-cirinya sistem persamaan yang mana semua ini konstantanya atau ruas kanannya C-nya sama dengan 0. Maka ada istilah matriks augmented
yaitu matriks perluasan dari sistem di atas ini bisa disajikan yaitu matriks AC atau sama dengan matriks AO. Matriks AO adalah gabungan matriks dari matriks koefisien ditambahkan satu kolom yang kolom itu berisi koefisien-koefisiennya. Kebetulan di sini 0 semua karena memang sistem persamaan linier homogen. Nah, ada juga contohnya sistem persamaan linier non homogen. Non homogen berarti koefisien-koefisien ruas kanannya tidak sama dengan 0. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman baca di bukunya. Nah, untuk persiapan minggu depan kita akan fokus kepada ini ya, solusi SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi teman-teman nanti bisa fokus di penyelesaian menggunakan menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan Gauss-Jordan. Jadi sebenarnya sebelum ke Gauss-Jordan itu teman-teman mahasiswa ketika membaca buku ini ya akan dikenalkan dengan apa itu eselon baris reduksi ya. Di sini teman-teman bisa baca. Kemudian nah, di sini ada solusi SPL non homogen dengan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss seperti apa? Nanti kita akan fokus kepada menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang bagian ini ya, yang bab 3.3. Jadi saya harapkan minggu depan biar lancar begitu pemahamannya. Teman-teman sambil persiapan sebelumnya membaca terlebih dahulu ya, buku yang sudah dibeli. Sistem persamaan linier kita fokuskan pada penyelesaian SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin silahkan. Nanti ini hasil video rekamannya ini saya share ya. Kalau memang tidak kuat di di grup WA, nanti saya coba share di Google Classroom ya. Ya, kalau yang bukunya ketinggalan di kontrakan gimana, Bu? Oke ya, nanti Bu Arisa coba untuk bikin resume atau ringkasannya berupa PPT atau PDF begitu ya. Ya, nanti untuk penjelasannya bisa saya share nanti di channel saya di YouTube atau mungkin bisa saya share juga di Google Classroom seperti itu ya. Ya, Saidin udah bisa join ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, itu dulu untuk sesi siang hari ini. Setelah selesai ini nanti teman-teman bisa isi presensi. Di situ ada pertanyaan, bisa menggunakan Google Meet atau enggak. Kalau teman-teman yang enggak bisa join boleh tetap mengisi presensi, tetapi tolong dituliskan apa kendala yang dialami sehingga nggak bisa join di meeting siang ini. Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya untuk meeting siang hari ini, untuk kuliah hari ini. Kita kayak orang kantoran ngomong meeting ya. Saya itu mulai tadi pindah-pindah sampai 3 tempat ya dari sinyal. Di ruang tamu, pindah ke teras, pindah ke kamar kerja.
juga. Ini sekarang yang dapat sinyal kencang ini di kamarnya anak-anak ini. Ya, ini kenalkan, ini anak saya yang cewek ini. Anda ya. Yang anak saya SD juga Zoom, pakai Zoom ya, nggak pakai Google Meet dengan gurunya pagi-pagi. Baik, terima dadah Om, Tante. Gitu. Ya ini nggak pakai kerudungnya, mana ini? Baik ya, saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih. Semoga puasanya lancar sampai nanti sore. Bagi yang berpuasa, Amin, Bu. bagi yang nggak puas. oh ya, bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang libur dapat bonus. Selamat menikmati, tapi jangan lupa bayar hutang. Iya, terima kasih banyak ya untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.